Podcasters, selamat datang lagi di Smartcast. Semada Broadcasting. Oke, jadi hari ini aku bakal menjadi host, Rasabila, dan saya nggak bakal sendiri. Saya bakal ditemani oleh... Saya Nindi. Oke, jadi kita juga nggak sendirian ya. Kita juga bakal ditemani oleh teman-teman kita nih yang berprestasi banget nih, yang keren banget. Boleh kenalan dirinya dulu dong, Kak. Dari aku. Oke, guten Tag alles. Mein Name ist Kalisa und ich bin 17 Jahre alt. Ich bin in der 11. Klasse und Guten Tag alles, ich heiße Gania Baisan Beva und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin in der Klasse 11 und heute sind wir mit Smartcast zusammen. Wah, itu artinya apa ya guys? aku tuh tadi artinya halo, selamat siang semuanya. Mein Name ist Kalisa, nama aku Kalisa und ich bin 17 Jahre alt dan aku umurnya 17 tahun. Terus aku dari kelas 11-8. Oke. Kalau aku ya, nama aku Gania Baisa, umurku 16 tahun dan aku dari kelas 11-9. Nah, oke, buat kalian nih yang mau berkesempatan ya, punya kesempatan untuk mengikuti lomba Olimpiade Jerman, kalian langsung bisa aja nonton sampai habis biar kalian gak kelewatan tips-tips dari mereka. Gitu banget nih Kamira. Oke, ini kita mau tanya banyak nih ya. Ya. Biar kalian juga yang nonton bisa tahu nih perjalanan mereka sampai ke tahap finalis gitu. Keren banget. Oke, kita mulai pertanyaan dari mana nih? Oke, jadi pertanyaan pertama dari kami nih. Ya. Gimana sih perasaan kakak-kakak semua setelah menjadi finalis dari lomba? Kayak ekspresi kalian gimana sih? Kayak deg-degan mungkin, tahu gimana nih perasaannya, atau seneng banget gitu. Waktu pas pengumuman tuh kita Iya. online kan. Iya. Jadi kita pengumuman itu kan online. Iya. Nah, terus waktu diumumin itu kayak aku kaget namaku nggak muncul-muncul gitu kan. Jadi aku udah feeling kayak kayaknya nggak ada yang nggak masuk gitu. Tapi waktu itu kalau nggak salah masih sampai berapa ya, pas nama teman-teman kita yang lain tuh disebut, intinya pas 4 deh. iya sampai 4 4. itu, jadi kayak nama kita tuh belum disebut gitu, terus tiba-tiba nama aku disebut, aku udah ada di urutan ketiga, terus habis itu tiba-tiba Gani. Iya, Aduh. langsung deg-degan gitu kan. Terus itu kan waktu lagi Zoom itu bundaku kan nemenin. Itu bundaku langsung mau meluk aku, tapi aku posisi on cam jadi aku deg-degan juga. Iya. Tapi kan sebelum bisa nih ke finalis kan pastinya juga ada perjuangan gitu lah ya buat belajar. Nah kan tuh belajar bareng atau gimana sih biar kok bisa pas gitu lah 2 sama 3 gitu berdampingan. Kalian ini belajar bersama atau gimana nih? Jadi kan sebelumnya tuh olim tingkat provinsi dulu ya. Itu dari Semada Praurini itu ngajakin untuk 8 orang ikut olim. Dan itu ada dari kelas 11-8, ada kelas 11-9 juga. Itu kita belajarnya bareng-bareng sama fraunya di Pus. Itu dalam waktu berapa hari? Belajarnya tuh kayaknya ada 2 mingguan. Iya, sekitar Dan 2 itu berarti minggu. dispen ya? Iya, Iya, kita dispen. Tapi enggak rugi juga sih, lumayan ada hasilnya. Hasilnya. Terus juga pastinya kalian juga bersyukur lah ya, Iya. kayak langsung bisa dapet hasilnya. Dan kita mau nanya nih, kayak pasti kan punya dapat saingan di sana kan ya. Dan juga pasti tingkatnya lebih tinggi lagi saingannya. Nah, kalian tuh gimana sih termotivasi belajar gitu? Gimana kan bisa termotivasi belajar agar bisa bersaingin mereka-mereka yang di atas kalian gitu? Waktu pas kita latihan sama Frau, yang kita dispen berturut-turut, itu kita cuma berdua aja di perpus. Kita tuh jujur sebenarnya tuh kayak merasa mungkin ya udahlah kayak olim-olim kita yang waktu pas nasional itu kan, iya nggak sih nasional? Yang mana itu? Yang pas yang kita berdelapan. Itu provinsi. Oh iya, yang pas provinsi, Regional, sorry, salah. regional. Itu kita tuh kayak mikirnya kayak ya udahlah mungkin soal-soalnya juga sama kayak Iya. gitu-gitu gitu kan. Terus habis itu ya udah kita cuma kayak belajar tentang Yang sama. Iya. Schreiben kita kayak gitu-gitu. Kita kayak latihan sama fraunya juga, kita ngehafalin segala macam gitu. Ya kita cuma nge-preparein itu aja sih. Terus pas kita udah sampai di Jakarta. iya di Jakartanya, pas kita udah mulai buat
olimnya itu kayak ternyata nggak sesuai sama apa yang kita expect, tapi kita tetap bisa. Tetap bisa, Iya. alhamdulillah. Itu katanya Gani ini nih punya bukunya gitu ya. Coba boleh Yes. Nih, ada. Oke, kita lihat ya guys. Oke, jadi mereka tuh ngafalin ternyata satu buku ini guys. Iya, jadi waktu regional itu RDO, Regional Deutsche Olympiad, kita itu cuman ada 3 tahap tesnya itu cuman lesson, schreiben, sama hören. Itu kayak listening, mendengarkan, Writing, nulis nulis surat, terus kayak ya pilihan ganda Iya, baca-baca gitu doang. Nah, terus untuk di nasional itu di Jakarta itu tuh ada satu lagi tuh sprechen, kita ngomong bahasa Jerman. Dan kan kebetulan tuh tahun lalu tuh kakak kelas kita ada juga yang alhamdulillah ikut NDO. Jadi kita punyalah kayak pengalaman dari kakaknya, Kak Iya. Glory. Jadi kakaknya kayak ngasih tahu gitu. Iya, kita sempat dipinjemin buku sama Iya, kakaknya buku buat belajar. bahan pelajaran. Iya. Dan itu tuh kayak dikasih tahu kalau sprechen itu ada beberapa tema dan kita kayak disuruh buat teks kita sendiri sesuai tema itu. Terus kan dapat Iya. tema ya. Oke, mantap lah ya, Pede. sesuai. Dan kita kayak sebenarnya kita disuruh hafalin dalam waktu seminggu nggak sih? Iya, Seminggu dalam Iya. sebanyak itu. iya. Ada berapa ya? 12 kan? Wow. Iya, ada 12 tema kalau nggak salah. 12 tema dan semuanya kalian hafalin. Keren banget. Keren banget sih dalam satu minggu guys. Kalian boleh nih ya ikutin cara tata belajar mereka. Karena ini juga berpengaruh ya. Dan menurutku kalau aku nih ya dalam waktu seminggu dan ngafalin sebuku itu kayak sebuah perjuangan. Susah sih, Kak. Susah. Terus apa lagi ya ini? Mungkin Kan pas di Jakarta tuh ketemu sama orang dari Iya, berbagai provinsi iya. nih. Gimana nih kesannya pas ketemu sama orang-orang baru di sana? mungkin kayak lebih deg-degan kayak aduh ketemu orang-orang yang Untuk baru aku gitu. ya, kalau kita awal first impression kita ketemu tuh pasti kita juga kayak malu-malu, Iya. terus kayak masih diem-diem gitu kan. Apalagi waktu itu kan kita di asrama. Iya. Nah, jadi di dalam satu kamar tuh cuma ada 2 orang aja. Jadi waktu pas kita datang tuh ya di dalam kamar itu cuma ada 2 orang itu aja, dan kayak apa ya? Canggung. Iya, canggung banget rasanya tuh, kayak kita bingung kan kita mau obrolin apa. Terus ya udah sih gitu aja. Berarti kayak diacak gitu ya? Iya, kita diajak. Jadi aku tuh awalnya tuh mikir kayak kalau misalkan kan aku sama Gani kan satu provinsi kan. Iya. Jadi aku tuh mikirnya kayak kita bakal Satu kamar. iya satu kamar gitu, tapi ternyata enggak. Ya mungkin bisa jadi pengalaman juga kan. Iya. Juga tambah relasi. Tapi dari Jakarta ini nih, lomba di Olimpiade Jakarta ini tuh kalian dapat temenan atau gimana? Kayak dapat relasi gitu atau gimana nih? Jujur, kita sokap-sokapin aja semua itu. Ya Kita apa sih guys? Gak apa-apa dong. jadi Ya. tuh kita tuh kalau misalkan kita mau kemana, bisa kita mau keluar atau kita mau makan-makan gitu kan. Jadi aku tuh sama Gani tuh selalu berdua, kita kayak nempel terus gitu kan. Karena kayak jujur kayak kita berdua tuh kayak masih canggung-canggungnya sama yang lain. Iya. Tapi kita tuh juga kayak kadang suka nyapa-nyapa orang-orang Iya. gitu loh. Jadi mereka welcome juga Iya, kan? welcome banget. Kita kayak ada ngevideoin gitu kan kayak lagi gabut gitu. Iya. Beda baru kita langsung ngasih kameranya ke mereka, kita say hi dong mereka. Iya kayak gitu. Bisa ditiru guys nih ya. Tips-tipsnya dari mereka biar dapat relasi lagi gitu. Keren sih. Terus juga kalau misalnya Frau itu tuh menemani kalian gitu di asrama atau gimana? Beda asrama kalau Beda Frau, asrama. iya. Berarti kalau misalnya guru pendamping sama Murid itu murid beda. itu beda ya. Berarti guru pendamping sama guru pendamping yang lain juga. Iya, itu juga Frau satu kamar sama guru pendamping dari Oh, ya apa sih. Terus kalian jadi pas kan kalian bilang tuh canggung ya dalam kamar itu. Nah, kalian ngobrolin apa sih kayak belajar bersama mungkin atau gimana nih? Kayak berbagi pengalaman atau gimana? Kalau aku kan kita pas nyampe itu kita kebetulan nggak di Gote-nya, nggak di tempat Gote Institutnya, jadi kita di BGTK Balai Guru Jakarta. Iya. Jadi kita nyampe tuh lagi hujan, jadi kayak abis capek dari bandara, terus hujan, udah gitu jalan ke asrama itu agak jauh, jadi kayak agak bete gitu loh. Tapi ada kan apa dari sekolah mana tuh yang baik ngasih kita tuh? Kalau nggak salah dari apa ya, penabur nggak Iya, sih? dari penabur.
itu ngasih kita tumpangan naik mobilnya dia buat ke asrama, itu baik banget. Itu itu pertama kali kenalan gak sih? Iya, Itu teman kita pertama. Terus pas masuk ke kamar tuh asrama, itu udah ada orangnya kan. Kalau di aku udah ada roommateku, itu dari Papua. Dia langsung nyapa aku, tapi kan aku kayak lagi capek banget ya, jadi kayak agak nggak excited gitu loh. Tapi dia excited banget, jadi aku kayak kasihan. Iya, udah lah. Baru tapi ya udah, abis itu setelah kita sapa-sapaan kenalan, dia keluar soalnya dia mau ke guru pendampingnya, dia mau belajar, sedangkan aku kayak di kamar aja lah dulu. Oke, oke. Berarti dari naik pesawat nih dan asrama itu yang nanggung itu siapa? Dari pihak eventnya, iya dari pihak Oh, event. gitu. Jadi kalian nggak ada sama sekali mengeluarkan Nggak kecuali ada, buat makan lah ya nggak, konsumsi. makan juga makan dapet, juga ditanggung. itu enak-enak makanannya. Iya Jadi sih. kayak prasmanan gitu ya? Atau gimana? Iya, Pesanan, prasmanan. kadang juga kotakan. Ya lumayan lah ya. Makanan gratis. Eh, terus juga kita mau nanya, selama pemilihan itu tuh, itu bakal dipilih berapa besar sih? Kayak pas di Jakarta ya, di Olimpiade Jakarta ya. 6, Ada 6 orang. 6 orang doang. ya, Dari berapa? 80. Iya, dari 80, Dari sekitar 80. 80-an. Wow. Cuma 6, terus cuman juara 1 sama 2-nya yang Bakal lanjut. wakilin Indonesia Iya. di International Deutsche Olympiad. Kalau dari tingkat provinsi sendiri tuh berapa sih itu perwakilannya? Ya beda-beda nggak sih? Kalau di Kaltim Tara kita kan masuknya Kalimantan Timur sama Utara. Jadi itu cuma 3. Jadi juara satunya tuh dari Samarinda. Kalau yang lain tuh ada yang kayak 2, ada yang lebih dari 3, 4 itu ada. Oh, Papua nggak sih banyak 4 itu aku lihat. Iya, kalau nggak salah Papua. Timur situ banyak Iya. mereka ngasih ngirim perwakilannya lebih banyak. Dan itu sih yang bikin aku gak expect, ternyata Kenapa? kayak apa ya, kayak mereka tuh ternyata banyak gitu loh yang ikut, dan aku tuh nggak expectnya tuh kayak ih ternyata bahasa Jerman tuh semendunia itu Iya, ya. ternyata. Dikiranya kan cuma di lingkup-lingkup Iya. seperti yang kayak Soalnya kan kalau di Balikpapan ya, iya, taunya kita di Semada sama di ada ya iya. satu sekolah itu. Ya, mungkin taunya gitu-gitu doang kayak nggak semuanya gitu ya, kayak dikira itu kalau bahasa Inggris kan luas ya. Iya. Kalau bahasa Jerman kan masih kayak lingkungan kecil gitu lah ya. Dan Kalau jarang banget ada jarang banget. sekolah yang ada kelas bahasa Jerman. Iya. Tapi ternyata itu kebanyakan mereka tuh udah itu Jerman itu mata pelajaran wajib. Jadi mereka dari kelas 10 udah belajar. Oh, jadi saingan kalian adalah orang-orang yang udah belajar Jerman dari kelas 10. Iya. Oke, sedangkan kalian dari kelas Baru kelas 11 baru 11. mulai. Waduh, keren banget ya, ya, ya. Pantes. Maksudnya kayak kan juga harus lebih prepare lebih banyak gitu ya. Iya. Tapi ya Terus untuk syarat-syarat ikut lomba Olimpiade Jerman itu kayak apa sih, Kak? syaratnya. Kayak mungkin orang Jerman tuh nggak boleh gitu loh, orang yang punya keturunan Jerman atau ibunya Jerman mungkin nggak boleh. Iya. Kan udah pasti udah fasih ya dalam bahasa Jerman. Iya. Ya itu di syarat ketentuan yang kita tanda tangan buat RDO tuh ada sih kalau nggak salah tuh kayak orang tuanya nggak boleh ada keturunan Jerman, iya, terus kayak nggak boleh tinggal di Jerman selama berapa tahun, terus kayak nggak boleh kursus Jerman Iya. selama berapa tahun tuh, kalau misalkan dia ikut kursus dia nggak boleh ikut lombanya. Oh, jadi pure dari sekolah gitu Iya, ya belajarnya. pure. Oke, terus nih buat kalian yang tunggu-tunggu tips-tips dari mereka. Kita pingin tahu nih, kita ya sebagai anak-anak IPS ya, pendidikan IPS juga pingin tahu nih tips-tips dari kalian biar bisa masuk ke finalis gitu, keren banget. Gimana dong, boleh dikasih tahu nggak guys? Kalau dari aku, yang paling penting itu niat, guys. Yang penting itu belajar. Jadi mau sebanyak apapun kalian menulis, hafal, tapi kalau misal kalian nggak paham sama apa yang mau kalian sampaikan, itu nggak akan pernah dapet poin-poinnya. Iya, iya, benar-benar. Kalau dari aku tipsnya kalian belajar dari Duolingo dulu. Iya, karena pertama kali aku belajar bahasa Jerman tuh aku juga download Duolingo kan, karena dari TikTok juga rekomendasi. Itu lumayan lah, jadi kayak pertama kali Frau yang ngajar itu aku udah tahu dasar-dasarnya gitu. Oh, Duolingo itu kayak apa sih? Aplikasi apa sih? Aplikasi belajar bahasa itu banyak sih. Jadi bahasanya tuh nggak hanya bahasa Jerman doang gitu. Iya. Terus kayak kalau misalkan ada kalimat kata-kata baru yang kalian baru temuin tuh kalian tulis aja, kalian catat sama artinya juga. Iya. Berarti kan tuh udah prepare lah ya dari sebelum-sebelum Iya. pas Olimpiade ini gitu. Oke guys, catat ya guys.
Karena ini Ini penting banget. Ini tips yang sangat-sangat berguna, guys. Iya, jadi buat kalian yang kelas 10 apalagi yang bakal diambil ya, Iya. bakal diambil oleh Frau, kalian boleh prepare dari sekarang kalau misalnya kalian ingin ikut konser Jerman. Ya. Terus apalagi nih. Hmm, kalian tuh pas di sana tuh bener-bener kayak tertekan banget nggak, kayak gimana ya, mungkin dari fasilitas deh, dari fasilitas yang dikasih gitu. Asrama. Dari asramanya udah cukup nyaman atau gimana gitu. Nyaman sih kalau Nyaman. kataku nggak Iya. ada yang aneh-aneh. Jadi nyaman aja sih kalau Dingin iya banget. dingin Dingin banget. Karena waktu itu Jakarta tuh hujan terus Oh, lagi kan. hujan. Oke. Jadi ya itu aja sih struggle-nya kita. Kadang Iya. tuh deras banget terus Iya. sampai payung kita sampai terbalik gitu. Berarti badai gitu ya? Iya, badai. Iya. Oke. Dan kalian pasti juga belajar sebelum itu dimulai kan? Maksudnya pas Olimpiade di Jakarta. Nah, itu kalian bakal tertekan banget gak sih? Tapi disclaimer dulu, Frau tuh ngasih tahu ke kita kalau di NDO ini tuh kita have fun aja, nggak usah ngejar juara. Iya. Tapi udah cukup bagus juga sih, Iya. udah masuk ke finalis gitu. Iya, Jadi udah lumayan gitu kata Farah mungkin. Jadi kayak Flau-nya bilang gak usah terlalu dibawa stres. Malah Flau itu bilang pas sampai Jakarta tuh gak usah belajar. Jadi kita bener-bener gak ada belajar. Jadi santai aja Iya. ya, menikmati. Di saat yang lain Hamin satu malamnya itu mereka pada ngumpul sama guru pendamping sama teman-teman dari sekolahnya dia. Kita tuh malah tidur gak sih? Tidur sumpah. Aku tuh di sini kayak cuma baca-baca sedikit doang terus kayak ya udahlah gitu bawa santai aja gitu kan karena yang nentuin hasil tuh juga bukan kita juga kan. Tapi kalau kalian juga benar-benar kayak grogi atau kayak benar-benar yang kayak neken banget tuh malah jadi lebih ngeblank Iya. kan? Blank. Jadi lebih susah gitu buat dimengerti. Ya bener sih kayak gitu tuh. Dan nggak usah terlalu ini karena kan juga udah masuk ke finalis, udah keren gitu loh. Udah lumayan lah bisa ke Provinsi Jakarta. nih. Iya, makanya Cari pengalaman dulu lah. udah cari pengalaman, udah dapet lah ya guys. Hmm. Jadi next kalian ada mengikuti lomba-lomba lagi. Kita udah ikut lomba, tapi ini online sih. Online. Iya. Jadi kalau kalian tuh bisa jadi ke offline gitu ya? Kayak pas finalis ya? Kalau Offline ini gitu. enggak sih, ini kayak lomba buat satu Indonesia gitu. Dari mana sih? GIPEM? Iya, GPEM. Jipen. Jadi online aja, dia nggak ada offline. Jadi itu kayak bertim atau kayak individu? Individu. Sebenarnya aku FOMO aja sih ngikutinnya dia. Kalian sempat kalian sempat nge-share gitu kan di IG terus kayak ih ternyata ada lomba bahasa ada kayak terus kayak di bulan Ramadan ini aku sempat gabut gitu kan gak Iya, ngapa-ngapain di oke. rumah gak ada keluar-keluar jadi kayak udah mending aku ikut olim aja. Biar bisa ini ya guys, mengisi waktu yang mau Yes. bermanfaat lagi. Betul banget nih. Nah mungkin kan ada evaluasi nih dari kejadian kemarin, mungkin dari yang lomba kemarin kan ada evaluasi, aku harus gimana nih biar bisa lolos lagi di perlombaan selanjutnya gitu. Mungkin ada evaluasi mungkin dari kalian sendiri. Kalau dari aku, itu harusnya aku tuh belajar serius, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Iya, soalnya kayak karena Fraunya bilang gak kejar juara, jadi kayak belajarnya udah seadanya. Seadanya. Terus kayak aku berpatok cuma sama satu gitu loh, sama Stephen, karena kayak itu kan baru kan bagi kita. Karena di RDO tuh nggak ada Stephen. Jadi di lesson Horan sama Schreibernya tuh aku agak linglung gitu loh, karena kayak bener-bener nol persiapan sih. Dan itu kayak bener-bener pelajaran buat aku kayak kalau misalkan next ikut lagi, itu aku bener-bener mau belajar serius banget. Ya, terutama di expression. Iya, lesson semuanya. Semuanya. Tapi kalau saya expressionnya menurutku itu ya, Iya. kayak mungkin dari lidah kita tuh beda guys dari Iya. lidah Jerman. Jadi kayak ada kol-kolahnya. Iya nggak sih? Ya, kalau misalnya dari kali sih gimana? Kalau aku evaluasi dari aku tuh mungkin lebih banyak kosakata sih. Jujur aku tuh waktu pas belajar yang sama Frau itu aku tuh kurang di situnya aja. Jadi waktu pas sebelum aku mau menuju ke Jakarta itu aku bener-bener kayak nulis kosakata yang banyak gitu kan, apa aja gitu. Terus kayak yaudah aku baca-baca aja di situ terus sampai di sana di asramanya juga aku juga nyempetin waktu buat kayak ngebaca-baca. Terus habis itu kayak yaudah gitu. Terus ya berdoa aja sih kita pasrahkan diri aja sama kayak kita bisa. Apalagi grammarnya guys. Kalau nggak tahu ya, grammarnya itu setiap kosakata ya, ada beberapa kosakata itu yang
ada female, Iya, male, dan Ada apa itu gendernya? ada gendernya gender. guys. Kita hafalin itu nggak ada rumusnya ya, kayak Cia tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak kalian pure hafalin gitu. Oke, kalau Terus ini untuk kedepannya nih, karena kan kakak udah pernah juara nih. Kalau buat selanjutnya nih, kakak tertarik kah mau ngikut studi ke jurusan yang berbahasa Jerman gitu? Hmm, sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, kalau untuk masuk jurusan yang kayak bahasa Jerman gitu, nggak ada sih. Tapi aku pengen pertama kali karena tahu aku masuk ke kelas Jerman, aku jadi kayak eh, searching tentang Ausbildung. Jadi itu tuh kayak kita tuh kerja di Jerman, kayak bisa jadi chef atau perawat gitu. Itu selama 3 tahun, terus ya kita digaji gitu. Dan itu kayak Iya, tertarik sekolah gitu. kejurusan. Ya, sekolah kejurusan digaji. Ausbildung. Kalau boleh tahu tuh digajinya berapa? Belum tahu. Tahu ya. Tergantung sama nggak sih perusahaan yang Iya. bakal kita Oh, tempatin. iya. Keren. Kalau kamu? Kalau aku nggak ada niatan untuk lanjut studi bahasa Jerman sih guys. Soalnya aku ikut Olimpiade ini juga jujur karena kayak pengen ngisi waktu luang aja. Ya karena kayak apa ya, ini kayak first time gitu lah aku untuk ikut olim-olim begini, jadi kayak aku ikut aja dan ternyata lolos. Alhamdulillah. Dan itu juga sebagai kayak pengalaman lah ya guys, menjadi pengalaman dan juga pelajaran gitu. Iya. Terus apa lagi ya? Kita mau nanya-nanya tentang Waktu lombanya. waktu lombanya Boleh tuh, nih. benar. Jadi itu lombanya cuma sehari ya sebenarnya. Sehari. Ya. Jadi berapa menit? 60 menit kah? 30 menit ya? Sekitar 60 kalau nggak 60 salah menit, ya. berarti Bukan. 1 jam dong. Bukan, maksudnya 60 menit sprechen. Iya. Oh, Iya. jadi kayak setiap sesi itu 1 Iya, jam. 1 jam. Oke. Terus jadi dalam 1 hari kalian benar-benar harus Iya, prepare semuanya. semuanya. Terus itu kan kita kayak di aula gitu kan. Jadi Iya. pas lesson itu agak sakit sih jujur ini kadang-kadang Iya kan megangnya. kita cuma duduk aja. Iya. Dan kalau lesson sih lumayan ya, kalau menurutku gampang aja. Yang penting kita baca. Terus Horen itu agak ngebiar nggak sih? Itu Ya, kayak jadi Iya. ya apa ya, kayak ya istilah tuh kayak apa nih, kalian ujian bahasa Inggris Senin kayak gitu, Iya, kayak suaranya kayak ubur-ubur banget Iya, gimana sumpah. nih? Kayak kalau aku kayak accent British gitu ya. Oh ya, ngerti. Terus kalau Schreibennya tuh ya sama aja kayak waktu RDO. Terus pas Sprechen itu kan kayak dibagi jadi kelompok gitu ya. Jadi 3, satu kelompok tuh 3 orang. Dan itu kita kebetulan dapet tema yang fast food. Iya. Nah, dan di mana itu kesalahan kita nggak pelajarin sampai situ kalau untuk Sprechen. Tapi sebenarnya tuh kita masuk ke Essen sama Trinkan kita pelajarin, tapi Ya, kayak jadi kita masih ada apa ya, bahan-bahan apa yang iya, itu masih ada. Masih ada iya. gitu ya. Tapi pengujiku itu Jadi nggak bisa bahasa Indonesia nggak bisa. enggak, itu kayak pure orang Jerman deh kayaknya. Jadi 2 orang, siapa ya, Frau Ridi kah satunya tuh, sama Herr Max. Nah itu tuh kayak eh, awal-awal aku kalau perkenalan tuh aman aja kan, karena kayak ya udah kayak di luar hafalan lah itu. Terus kan kita presentasi tuh, Iya. dan itu ditanya-tanyain kan suaranya beliau itu kecil, dan itu kayak emang beda sih native sama orang Indonesia yang ngomong Jerman tuh beda banget. Beda. Kayak aku benar-benar nggak bisa dengar dia tuh ngomong apa. Ya udah, jadi kayak sesuai apa namanya? Sesuai dengan keyakinan diri Iya. sendiri lah gitu. Jadi pas ditanya kayak oh iya gitu. Iya, join Sebisanya aja sih, tapi masih kejawab lah tapi. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin udah ya sampai situ aja. Jadi tadi saya bilang mungkin bukan buat kalian yang masih kelas 10 atau buat kalian yang pingin Olimpiade Jerman, kalian bisa diam-diaman oleh kakak-kakak. Ya, semoga kan juga bisa ya berkesempatan di next year. Iya. Oke. Mungkin kalian ada kata-kata nih, tapi pakai bahasa Jerman ya guys. Vielen Dank für Einladung Hab. Es hat uns sehr gefreut hier. Oke. Danke. Tschüss.